Pada praktikum ini, kami melakukan uji aktivitas penghambatan neuromuskular. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pinset, timbangan, suntik sonde, stopwatch, 4 ekor mencit, NaCl, pisostigmin, dan epirison. Prosedur pada praktikum kali ini yaitu mencit dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok mencit ditimbang. Kemudian diamati T0-nya mulai dari sikap tubuh, sikap menggelantung, dan kemampuan menarik kaki. Setelah mengamati T0, kelompok 1 diberi NaCl secara intraperitoneal. Pada mencit kelompok 2 diberikan epirison secara intraperitoneal. Pada mencit kelompok 3 diberikan pisostigmin secara intraperitoneal. Dan pada mencit kelompok 4 diberikan pisostigmin dan epirison secara intraperitoneal. Pada kelompok 1 diberikan NaCl fisiologi sebagai kontrol, di mana NaCl fisiologi konsentrasi 0,9% diberikan secara intraperitoneal sebagai kontrol negatif. Larutan ini tidak memiliki aktivitas farmakologis yang signifikan terhadap sistem neuromuskular, sehingga hanya berfungsi untuk membandingkan respon mencit yang tidak menerima perlakuan obat. Dengan kata lain, ini digunakan untuk memastikan bahwa respon yang diamati pada kelompok lain adalah efek dari kelompok obat yang akan diuji. Pada uji kelompok 2 digunakan epirison 100 mg per 100 ml. Epirison adalah relaksan otot yang bekerja sentral atau sentral muscle relaksan. Obat ini digunakan untuk mengurangi kontraksi otot dengan menghambat pelepasan neurotransmitter eksitatori di sistem saraf pusat, sehingga mengurangi stimulasi saraf menuju otot. Efek ini membantu meredakan kekakuan otot atau spasme, sering digunakan pada kondisi seperti kejang otot atau nyeri punggung. Dalam uji ini, epirison bertujuan menunjukkan efek relaksasi otot yang diinduksi oleh penghambatan neuromuskular. Pisostigmin adalah inhibitor enzim asetilkolinesterase yang mencegah pemecahan asetilkolin di sinapsis neuromuskular. Dengan peningkatan kadar asetilkolin, pisostigmin dapat memperkuat transmisi neuromuskular, menghasilkan kontraksi otot yang lebih kuat. Obat ini sering digunakan untuk mengobati kondisi seperti miastenia gravis atau sebagai penawar keracunan antikolinergik. Dalam uji ini, pisostigmin berfungsi untuk memperlihatkan efek peningkatan aktivitas neuromuskular. Kelompok ini menerima pisostigmin terlebih dahulu, diikuti oleh pemberian epirison. Tujuan pemberian kombinasi ini adalah untuk mengamati interaksi antara peningkatan aktivitas neuromuskular oleh pisostigmin dan efek relaksasi otot oleh epirison. Kombinasi ini memungkinkan analisis kompetisi atau dominasi antara kedua mekanisme, yaitu penguatan kontraksi oleh asetilkolin dan relaksasi otot oleh penghambatan sinyal eksitatori di otot. Langkah pertama adalah mengambil mencit. Lalu kita akan menghitung T0 dengan mengamati perilaku hewannya, sikap menggelantung, serta kemampuan menarik kaki. Nah, di sini sikap menggelantungnya itu masih terlalu aktif. Dan untuk kemampuan menarik kakinya, mencit itu masih memiliki kemampuan yang aktif untuk menarik kakinya. Selanjutnya, mencit ditimbang bobotnya. Tujuan penimbangan bobot ini untuk menentukan dosis pemberian obat kepada mencitnya. Setelah mencit ditimbang dan didapatkan bobot mencit, lalu selanjutnya adalah penghitungan dosis untuk diberikan kepada mencitnya. Selanjutnya, larutan pisostigmin diambil sesuai dengan perhitungan yang sudah dihitung, dan pastikan di dalam suntikan larutan ini tidak ada gelembung udara yang masuk.
Selanjutnya, persiapan untuk mencit disuntik secara intraperitoneal, yaitu pengolesan alkohol dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Alkohol juga dapat membantu mengurangi rasa nyeri saat penyuntikan. Setelah sudah diolesi alkohol, mencit siap untuk disuntik secara intraperitoneal. Selanjutnya adalah mengambil larutan epirison sebanyak dosis yang telah dihitung, dan jangan lupa pastikan di larutan tersebut tidak ada gelembung udara yang masuk pada suntikan. Setelah itu, olesi alkohol pada kulit mencit agar untuk mengurangi rasa nyeri penyuntikan. Lalu, mencit disuntik secara intraperitoneal. Nah, ini adalah proses penyuntikan pada mencit. Amati pada menit T15. Selanjutnya, setelah alarm berbunyi pada menit T15, selanjutnya dilakukan pengecekan perilaku hewan dimulai sikap menggelantungnya. Dan di video ini, sikap menggelantung mencit sangat masih cukup kuat. Selanjutnya, pengecekan kemampuan menarik pada kakinya. Di video kali ini juga, kemampuan menarik pada kaki mencit masih sangat cukup kuat. Dan untuk perilaku hewannya masih berjalan sangat aktif. Selanjutnya kita menitkan kembali 15 menit untuk mengecek pada waktu T30. Dilakukan kemampuan menarik pada kakinya. Nah, di video kali ini, kemampuan menarik pada kakinya itu sangat cukup kuat. Dan selanjutnya dilakukan sikap menggelantung. Pada video kali ini, sikap menggelantung pada mencit itu masih cukup kuat. Dan terakhir dilakukan pengecekan pada menit T45, di mana untuk perilaku hewannya masih sangat cukup kuat, berlari sangat lincah. Dan dilakukan kemampuan menarik pada kakinya. Di menit T45 ini, mencit masih sangat aktif, dapat menarik kakinya. Langkah terakhir yaitu mengamati sikap menggelantung pada mencit. Pada video kali ini, sikap menggelantung pada mencit itu masih sangat aktif. Bisa dilihat pada videonya, mencit ini masih menarik untuk naik. Kelompok kontrol ini menunjukkan respon yang konsisten sangat kuat pada semua parameter, sikap tubuh, gelantung, dan tarik kaki dari waktu T0 hingga T45. Hasil ini menunjukkan bahwa NaCl tidak memberikan efek signifikan terhadap penurunan kekuatan atau respon motorik tikus. Dengan kata lain, tikus dalam kelompok ini memiliki kondisi fisiologis normal tanpa adanya pengaruh bahan aktif yang dapat mengubah fungsi otot atau sistem syarafnya. Kelompok ini menunjukkan respons yang sangat kuat atau ditandai dengan +3 pada semua parameter di awal pengamatan. Namun, terdapat penurunan pada parameter gelantung mulai waktu T15 hingga T45, di mana respons menjadi sedang atau ditandai dengan +2. Hal ini mengindikasikan bahwa epirison memiliki efek relaksan otot yang mulai terlihat setelah 15 menit pemberian, dengan pengaruh yang lebih signifikan pada pengurangan kemampuan mempertahankan postur gelantung. Perlakuan pada kelompok 3 menggunakan obat Visostigmin menunjukkan perbedaan respon dibandingkan kelompok lainnya. Pada parameter sikap tubuh, respon awalnya sedang dan tetap demikian hingga menit ke-45, menunjukkan pengaruh moderat pada kontrol postur. Pada parameter gelantung, respon awalnya sangat kuat, namun menurun menjadi sedang, mulai waktu ke-15 menit hingga 45 menit, menunjukkan adanya efek yang melemahkan daya tahan otot. Sementara itu, pada parameter tarik kaki, respon tetap sangat kuat yang menunjukkan bahwa Visostigmin tidak terlalu mempengaruhi refleks motorik pada bagian ini.
Pada kelompok 4 dengan obat eperison dan fisostigmin, kelompok kombinasi ini menunjukkan respon yang sangat kuat di semua parameter pada waktu T0. Namun, terdapat penurunan signifikan pada parameter gelantung mulai T15 hingga T45, di mana respon melemah menjadi sedang. Kombinasi ini menghasilkan efek yang mirip dengan eperison saja, tetapi tampaknya tidak ada sinergi atau perbedaan signifikan dibanding penggunaan salah satu agen secara tunggal. Pada parameter sikap tubuh dan tarik kaki, respon tetap sangat kuat, menunjukkan bahwa pengaruh kombinasi lebih dominan pada kontrol postur gelantung. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan NaCl tidak memiliki efek terhadap respon motorik tikus dan bertindak sebagai kontrol. Eperison menunjukkan efek relaksan otot yang nyata terutama pada parameter gelantung, sementara fisostigmin memiliki efek moderat terhadap sikap tubuh dan gelantung tanpa mempengaruhi refleks tarik kaki. Kombinasi eperison dengan fisostigmin menunjukkan efek yang serupa dengan eperison saja, tanpa adanya peningkatan efek atau sinergi yang signifikan. Kombinasi ini tetap mempertahankan kekuatan pada parameter sikap tubuh dan tarik kaki, tetapi melemahkan daya tahan pada gelantung.